Perkenalkan, nama saya Lala dan saya merupakan korban perundungan. Saya mengalami pembulian dari SD hingga SMP. Pembulian pertama saya masih ingat, saya ada di kelas 3. Saat itu ternyata banyak teman-teman saya yang mengetahui bahwa saya memiliki fisik yang kurang cantik seperti itu. Dan dari situlah mereka melemparkan sebuah perundungan secara verbal, mengajak saya berkulit hitam lah dan sebagainya. Dan di titik situ saya merasakan bahwa ternyata mereka memiliki mindset yang demikian, jadi sulit untuk merubah. Dan ini membuat saya tidak pernah membela diri saya seperti itu, karena saya pikir ya diri mereka seperti itu, diri mereka membuli saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya saya bisa membela diri, tapi saya sepertinya kalah jumlah seperti itu. Perundungan paling parah yang saya alami itu ketika saya duduk di kelas 6 SD. Saya di situ sadar bagaimana sistem bekerja. Saya tidak ada yang membela, guru tidak terlibat. Saya tidak mampu mengadu juga karena orang tua saya sibuk bekerja dan saya paham itu. Saya juga punya adik yang harus dipikirkan. Di situ saya terjebak di situasi di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat saya kecil, saya mengalami bullying itu saya hanya mengan. Saya cuma lari ke kamar mandi, nangis cuma 3 menit lalu kembali ke kelas dalam keadaan yang sudah biasa saja seperti itu. Dan saat ini saya duduk menonton wajah ini, saya menyadari bahwa saya di zaman dahulu itu benar-benar sangat kasihan. Dan akibat pembulian itu saya menyadari bahwa saya tidak bisa menaruh ekspektasi kepada orang. Saya benar-benar belajar untuk hidup sendiri dan memupuk semuanya sendiri. Saya harus mandiri karena saya tidak ada orang yang mampu saya berikan ekspektasi lebih seperti itu. Saya sangat sulit ya memaafkan mereka, tapi saya sadari bahwa ketika saya tidak memaafkan, saya tidak akan melupakan trauma yang saya alami. Masuk ke SMP, saya berusaha menjadi orang atau menjadi pribadi yang mudah menyesuaikan diri. Jadi saya benar-benar memberanikan diri saya untuk bisa disukai. Dan disinilah kesalahannya, karena saya tidak bisa menjadi diri saya. Akhirnya saya kembali lagi menjadi bahan bulian. Tapi bulian di sini saya tanggapi berbeda. Saya ternyata belajar bagaimana cara saya menerima bulian ini dan saya lemparkan lagi menjadi sebuah canda. Dan di sini saya merasakan ada progres ya dari yang sebelumnya. Saya mampu menanggapi, saya mampu untuk tersenyum walaupun saya sedang dihina. Masuk ke kelas 9, waktu mau lulus dan lanjut ke SMA itu, saya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah masuk ke SMA umum dengan teman-teman saya di SMP, atau masuk ke SMA yang elit, tapi dengan catatan saya harus belajar keras untuk mendapatkan nilai. Waktu itu kan saya di tahun berapa ya? Kita 2016an lah. Jadi itu pasti pakai nilai NEM atau nilai UN. Di situ saya belajar dengan giat. Saya benar-benar membuka materi yang harus saya kuasai itu. Saya benar-benar belajar. Saya non-stop saya belajar itu. Dan saat pengumuman tiba, saya menjatuhkan pilihan saya ke SMA elit. Di situ ada 2 pilihan ya. Waktu itu kan kondisinya krisisnya itu saya ada di peringkat bawah di SMA elit ini, sehingga pilihan itu harus diganti ke SMA umum yang banyak teman-teman yang bully saya ini. Tapi saya berkeras hati, saya nangis dan berkeras hati, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk ke SMA elit tersebut ya. Dan di SMA saya mulai mendapatkan teman-teman yang baik. Saya tidak lagi memikirkan bagaimana penampilan saya dan sebagainya, karena di situ saya ada kegiatan yang saya fokus jualan. Di situ saya malah kepercayaan diri saya itu tinggi di situ. Saya nggak lagi berpikiran apa yang orang pikirkan terhadap diri saya. Dan di situ saya belajar untuk mandiri, tidak menaruh ekspektasi. Harus percaya diri, karena tanpa percaya diri saya akan menerima hinaan dengan tangisan, bukan dengan senyuman dan tawa. Karena yang bisa membela itu hanya diri saya, bukan orang lain.
bukan sistem, bukan guru yang bisa menilai saat saya dibully ya hanya diri saya. Itu pikiran saya. Setelah selesai dari bangku SMA, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena keluarga yang memiliki kendala keuangan, saya mengurungkan niat tersebut. Namun nampaknya Tuhan memiliki cara lain. Saya berusaha untuk mencari berbagai beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan meskipun demikian, saya harus mengikuti tes karena saya tidak diterima di SNMPTN. Saya harus berjuang di SBMPTN. Dan alhamdulillah saya lolos di tes kedua dan saya mendapatkan beasiswa dan juga akhirnya masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik di Semarang, Universitas Diponegoro. Saya sangat bahagia ya, dan tak lupa saya berterima kasih juga kepada para pembimbing saya. Meskipun saya merasa sakit ya saat dibully dan sebagainya, dan tentu masih ada trauma, namun karena adanya pembulian tersebut, saya sadar bagaimana saya harus membela diri saya. Saya harus berusaha demi diri saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tak semua orang itu punya pandangan yang positif, dan tentu meskipun saya positif seperti ini, saya masih memiliki trauma akibat insiden di SD dan di SMP. Saya masih menjadi pribadi yang agaknya kurang merasa pantas untuk dicintai. Dan saya berharap bagi yang menonton video ini, saya ingin sekali ketika Anda melihat korban-korban dibully, setidaknya Anda bisa berdiri dan membela mereka. Karena dengan pembelaan tersebut, para korban ini tidak akan merasa kesakitan lagi. Para korban ini tidak akan merasa buruk sekali. Seperti itu. Let me just stop trying. Let me just stop fighting.